Tahukah kalian, nikmat yang diberikan Allah kepada manusia sangatlah banyak. Jika kita ingin menyebutkan nikmat-nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan pernah menghitungnya. Salah satu nikmat yang selalu diberikan kepada manusia adalah rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Bentuknya banyak, bisa harta, kesehatan, kecerdasan, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat tersebut? Adakah bagian hak orang lain dari rezeki yang kita dapatkan? Bagaimana makna berbagi dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18? Mari kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam video pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS Negeri 9 Bantul. Happy Student Successful Masemba. Kemarin kita sudah belajar di bab yang pertama tentang hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat alif disukun. Kali ini kita akan lanjutkan di bab yang kedua tentang ku berbagi infak dan sedekah dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. Sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah menghayati bahwa infak dan sedekah itu dapat menyucikan jiwa dan menambah keberkahan. Yang kedua adalah menjalankan sikap peduli kepada sesama. Yang ketiga adalah menganalisis isi kandungan Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. Yang terakhir adalah menyimpulkan isi kandungan dari Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah, dan dapat menyajikannya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Kita mulai pembahasan yang pertama, pengertian dari infak. Infak berasal dari kata anfaqo yungfiku, yang artinya adalah membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib, yang di situ tujuannya untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Dan infak di sini itu berbeda dengan zakat. Kalau infak itu tidak mengenal istilah nisab atau jumlah yang ditentukan secara hukum, ya, tetapi di situ bisa dikeluarkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini adalah pengertian dari infak. Kemudian selanjutnya, pengertian dari sedekah. Sedekah di sini memiliki arti yang lebih luas, tidak harus harta, ya. Ini juga bisa meliputi jasa. Bahkan senyum itu juga bisa diartikan sebagai sedekah. Kemudian kita membuang ranting ataupun duri di jalan, itu juga bisa diartikan sedekah. Selanjutnya, ada beberapa perbedaan dari infak, sedekah, dan sedekah. Bisa kita lihat di sini, infak dan sedekah itu tidak memiliki batasan-batasan layaknya zakat. Jadi berapapun yang kita mau berikan kepada orang lain itu tidak ada batasannya. Yang kedua adalah infak sedekah itu tidak terikat oleh aturan. Jadi kita mau memberikan kepada siapapun itu boleh. Kemudian yang ketiga, infak
dan sedekah itu tidak harus berupa harta, tetapi juga bisa berupa tenaga atau pikiran, bahkan sekedar kita senyum saja itu bisa menjadikan sedekah bagi kita. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita berinfak dan bersedekah. Yang pertama di sini adalah ketika kita berinfak dan bersedekah, hendaklah dengan harta yang baik. Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu harus dengan harta yang baik, dengan cara yang baik. Tidak boleh kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang di situ hasil dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal kita mencuri, kemudian hasil dari curian kita infakkan dan kita sedekahkan kepada orang lain, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, infak dan sedekah itu hendaknya dilakukan hanya karena Allah. Di sini dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 88, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Jadi di sini sudah jelas bahwa ketika kita berinfak ataupun bersedekah itu hendaklah dilakukan lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada embel-embel kita berinfak ataupun bersedekah karena sesuatu yang di situ selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, makna berbagi dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kita bisa lihat di sini. Kita coba untuk membacanya secara bersama-sama. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ولا تحاضون على طعام المسكين صدق الله العظيم. Artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak, bahwa kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberikan makan orang miskin. Kita coba mengartikannya secara mufradat per kata dari surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Yang pertama, fa'amma, adapun, al-insanu, manusia, idza, apabila, abtalahu, mengujinya, rabbuhu, Tuhannya, fa'akramahu, dia memuliakannya, wa na'amahu, diberinya kesenangan, fayaqulu, maka dia berkata, akraman, memuliakanku. Faqadara, artinya adalah membatasinya, rizqahu, adalah rezekinya, ahanan, menghinakanku, kala, sekali-kali tidak. Bala, sebenarnya kamu, la tukrimuna, tidak memuliakan, al-yatim, anak yatim, wala tahaduna, tidak saling mengajak, tu'amil miskin, memberikan makan orang miskin. Menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Di ayat ke-15 di sini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah mengingkari
orang yang mempunyai anggapan bahwa banyaknya rezeki adalah sebuah kemuliaan. Jadi mereka beranggapan kemuliaan itu bisa dilihat dari banyak dan sedikitnya rezeki. Dan itu tentu tidak benar. Karena apa? Karena banyaknya rezeki itu bisa jadi bentuk ujian kepada manusia. Apakah dia bisa taat atau malah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ke-16, ini kebalikan dengan yang tadi. Mereka beranggapan bahwa rezeki yang sempit itu adalah sebuah kehinaan. Dan ini tidak benar. Rezeki yang sempit itu adalah sebuah ujian. Apakah manusia bisa bersabar atau tidak di keadaan tersebut. Dan sungguh banyak dan sedikitnya rezeki itu Allah yang menghendaki. Dan dalam kondisi seperti ini, hendaknya manusia bergantung kepada Allah. Jika kita diberikan rezeki yang banyak, maka kita harus bersyukur dan berbagi. Tetapi jika kita diberikan rezeki yang sedikit, maka kita harus bersabar dan tidak menyalahkan siapapun. Selanjutnya di ayat ke-17, di sini Allah mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya rumah seorang Muslim adalah rumah yang di situ di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Dan seburuk-buruknya rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim tetapi diperlakukan dengan jahat. Betapa mulianya orang-orang yang menyayangi anak yatim, karena kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti mereka yang menyayangi dan memperlakukan anak yatim akan duduk berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis riwayat Bukhari dari Abu Sahal bin Sa'ad. Di situ dijelaskan, aku di sini adalah Rasulullah, dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga nanti itu seperti layaknya jari telunjuk dan jari tengah. Jadi di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mau menyayangi dan memperlakukan anak yatim dengan baik, nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kedudukan atau posisi yang sangat mulia, bisa berdampingan dan jaraknya sangat dekat. Di sini diibaratkan oleh beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Ini kan tidak ada space-nya, jadi sangat dekat sekali gitu ya. Dan posisi ini adalah posisi yang sangat mulia karena kita bisa berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat 18. Di sini Allah memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk memberikan makan kepada orang miskin. Dan orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim dan tidak mau memberikan makanan kepada orang miskin itu termasuk pendusta agama. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim dan dia tidak memberikan makan kepada orang miskin. Jadi ini adalah penjelasan ayat 18 dari surat Al-Fajr. Demikian penjelasan materi kali ini tentang ku berbagi, infak dan sedekah dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Di video selanjutnya nanti akan kita lanjutkan untuk membahas
dari surat Al-Baqarah ayat 254. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.